Istriku, apa kamu mimpi buruk? Kamu menakuti anak sampai nangis. Kamu tidak apa-apa. William? Tahun 2018, 20 tahun yang lalu. Apa aku terlahir kembali saat aku melahirkan? Waktu itu kita berdua melahirkan di hari yang sama. Kita bersebelahan. Saat anaknya lahir, aku menukar mereka berdua. Dah, apa yang kamu lakukan? Ini bukan anakku. Ini adalah Pendi si anak durhaka itu. Dia sudah tukar anaknya dari awal. Berisik. Itu suara Sinta. Bising. Kenapa anak ini nangis terus sih? Bawa keluar, beri dia obat tidur. Aku mau tukar anaknya kembali. Aku tidak bisa biarkan dia siksa anakku lagi. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Aku namai dia Canis Kemal. Aku pukul dia setiap hari. Dia minta ampun pun tidak ada gunanya. Di kehidupan ini, ibu akan lindungi kamu baik-baik. Sinta, William, di kehidupan ini, kalian akan menikmati akibat dari perbuatan kalian. Kamu ibu hamil yang di ruangan sebelah. Kata mereka kita melahirkan di hari yang sama. Benar-benar berjodoh ya. Rumah sakit ini terkenal mahal. Sinta cuma karyawan biasa. Tapi kok bisa ke rumah sakit ini? Kalau dipikir-pikir, sepertinya William pakai uangku buat sokong dia terus. Iya, sangat berjodoh. Kamu pilih di sini karena dekat rumah. Aku tinggal di Luxury Hills. Luxury Hills, kebetulan sekali aku sebentar lagi pindah ke sana juga. Kita sangat berjodoh. Iya, siapa tahu kita tetanggaan juga. Bertetangga sama Sinta di kehidupan yang lalu, William menjaga Sinta dengan perhatian ekstra. Aku cuma kira dia ramah dengan orang. Tak pernah berpikir kalau aku sudah hidupi selingkuhan suamiku bertahun-tahun. Kalau begitu, dua keluarga kita harus sering silaturahmi. Oh iya, kamu sudah namai anakmu? Namanya Pendi Kemal. Anak kita namanya Pendi Kemal. William baik banget. Dia selalu ingat aku mau memberi nama anak kami Pendi Kemal. Pendi, nama yang bagus. Siapa bilang namanya Pendi Kemal? Anak ini ikut margaku, Suhendi Faye. Ini... Istriku, kamu lagi bercanda dengan aku ya? Mana ada anak yang ikut marga ibunya? Di kehidupan yang lalu, demi hargai kamu yang masuk rumahku, aku menolak saran ayah agar anak ini ikut margaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan anakku punya hubungan sedikit pun sama kamu. Betul. Kalau anak tidak ikut marga ayah, mau taruh di mana muka suami kamu? Suami aku adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Aku yang biayai semua kebutuhan dia. Bahkan profesi dokternya dia dapatkan berkat koneksi keluargaku. Dia masih punya muka. Lily, kenapa kamu mengatai aku begitu? Oh iya, nama anakmu siapa? Ngomong-ngomong, kok ayahnya tidak kelihatan? Suamiku lagi sibuk, lagi dinas keluar kota. Aku sudah beri nama anak ini Canis Kemal. Canis Kemal? Nama jelek biar gampang dirawat. Namanya imut sekali. Canis. Nama yang bagus. Imut sekali. Betul, seimut anak anjing. Canis? Lily, anakku tidak cuma aku namai sebagai anjing. Kedepannya, aku juga mau buat kehidupannya seperti seekor anjing juga. Sinta, kamu sombong aja dulu sekarang. Kuharap saat kamu tahu kenyataannya,
kamu masih bisa ketawa. Keluar. Ada apa istriku? Besok-besok kamu tidur di ruang kerja aja. Ah, istriku. Aku salah apa? Tidak ada. Hanya saja bayi akan menangis tengah malam, takut mengganggu kamu. Ah, Anak jalang, cuma bisa menangis. Berisik tahu. Sepertinya itu suaranya Sinta. Lagi-lagi memukuli anak. sepertinya iya. Kita di sini adalah komplek kelas atas. Peredam suaranya seharusnya sangat baik. Kamar tidur kita dekat dengan balkonnya. Pasti dia sengaja pukul anak di balkon. Kalau tidak, kita tidak mungkin kedengaran. Menarik sekali. Seolah-olah sengaja diperdengarkan ke kita. Istriku, kamu terlalu paranoid. Suamiku, menurut kamu apa ayah anak itu akan merasa kasihan kalau tahu anaknya dipukul seperti itu? Mana mungkin aku tahu? Bagaimana kalau kamu pergi nasihati dia? Sepertinya kurang etis. Aku juga bukan ayah dari anak itu. Suhendi juga anak kamu. Di kehidupan lalu, kamu menyaksikan anakmu disiksa tanpa berbuat apapun. William, kamu tenang saja. Aku juga tidak akan melepaskan kamu. Aku pergi dulu. Aku sangat menanti. Saat kamu tahu kenyataannya, apa kamu akan tetap tenang seperti sekarang? Ini ulang tahun Suhendi, aku kesini bawa hadiah buat dia. Ayo cepat jalan. Suhendi, selamat ulang tahun. Bibi belikan kamu baju baru. Ayo dicoba, lihat pas atau tidak. Baju bermerek pula. Sinta, kamu perhatian sekali. Ibu, aku juga berulang tahun. Apa kau bisa belikan aku juga? Pakai baju apanya? Memang kamu pantas. Yang dia pakai ini bukannya baju Suhendi tahun lalu. Aku ingat Suhendi tidak sengaja merusak baju itu, makanya aku buang. Tidak ingat. Mungkin dia yang pungut. Ini karena aku tidak pernah belikan dia pakaian. Ada apa? Kamu kasihan sama dia. Kalau kamu kasihan, kamu saja yang belikan. Kok aku yang belikan? Aku bukan ibunya. Ibunya saja tidak kasihan. Buat apa aku kasihan? Betul. Buat apa kamu kasihan? Kamu cuma perlu rawat Suhendi baik-baik. Rawat anakku baik-baik. Didik dia biar sukses. Aku cuma perlu duduk menikmati hasilnya. Sinta, kamu nikmati saja mimpimu baik-baik. Sesombong apa kamu sekarang? Sekecewa itulah kamu saat tahu kenyataannya. Sudah pulang, Suhendi? Aku pulang, Bu. Ibu, biar aku bantu. Sudah pulang ya? Tidak usah. Kamu besok mau ujian masuk universitas belajar di kamar saja. Berbakti tidak akan mengganggu belajar. Aku tiap tahun selalu juara 1. Ke ayahmu gimana? Berbakti nggak? Ibu, aku sudah 18 tahun. Aku sudah bisa menilai sesuatu. Ayahku dan bibi sebelah rumah punya hubungan spesial. Aku sudah lihat berkali-kali. Suhendi, Ibu, kalau ibu mau bercerai, aku dukung ibu. Suhendi, Aku ke sana. Paman Kemal, tolong aku Paman Kemal. Mau minta tolong orang lain, aku bodoh kamu. kamu di sini saja, jangan bergerak. Ibu, Ada apa ini? Bibi Faye, tolong Bibi Faye. Lili, minggir kamu. Jangan ganggu aku didikan aku. Sinta, kamu ngapain? Ini rumahku. Bocah tengil. Kamu sudah berani belajar mencuri uang ya? Besok ujian masuk universitas, kamu malah keluarkan aku. Aku curi uang kamu untuk tinggalkan rumah, tinggalkan kamu. Kamu yang bilang dengan prestasimu itu tiap tahun juara terakhir. Buat apa sekolah? Buang-buang uang aja. Aku bodoh kamu. sudah. Bibi Chandra, ini rumah aku. Kalau mau ribut di luar saja. Kamu sudah pulang, Suhendi. Suhendi, besok sudah ujian masuk universitas. Bagaimana belajarnya? Suhendi tiap tahun juara 1. Gurunya bilang, masuk Universitas Ambara bukan masalah baginya. Wah, Universitas Ambara. Suhendi hebat sekali. Tidak seperti seseorang. Masuk D3 saja tidak bisa. Ibu, kamu. Apa? Aku cuma tegur segitu kamu sudah tidak senang. Cepat pulang ke rumah. Jangan sampai aku bunuh kamu lagi.
Oh, Kak Kemal, saluran air rumah kami tersumbat. Boleh bantu aku untuk memperbaikinya? Ini, Pergilah. Kita kan tetanggaan. baiklah. Ayo. William, kapan kita tukar anaknya kembali? Suhaini sudah 18 tahun. Tunggu setelah ujian. Suhendi anak baik. Dia pastinya akan berbakti sama kamu. Suamiku, kapan kita bisa mulai terang-terangan? Tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Sebentar lagi. Aku lagi mengalihkan harta milik Lily. Setelah semua hartanya selesai dialihkan, aku akan ceraikan dia. Bawa kamu dan anak kita untuk berkumpul kembali. Bibi Faye. Kamu tunggu aku. Bibi Faye kan kaya. Bisa beri aku uang tidak? Aku lihat suami kamu pelukan sama ibuku. Dia berselingkuh. Kalau kamu beri aku uang, aku bisa bantu dapatkan barang bukti. Kamu mau uang buat apa? Aku mau tinggalkan rumah. Tinggalkan ibuku. Bibi Faye, kamu kan tahu dia seperti apa terhadapku. Dari kecil hingga besar dia cuma tahu marahi dan pukul aku. Bibi Faye, aku mohon bantu aku. Aku tidak bisa bantu. Bibi Faye, kamu bisa. Entah kenapa, saat melihatmu aku merasa sangat dekat. Aku beberapa kali bermimpi kalau ibuku adalah Anda. Dalam kehidupanku kamu sangat menjagaku. Dalam edukasiku kamu carikan aku guru terbaik sehingga aku bisa masuk universitas unggulan dan berhasil sukses. Aku ibu kamu. Kamu tidak boleh bunuh aku. Betul. Di kehidupan lalu, aku merawat kamu dengan susah payah. Tapi kamu malah tega menghabisi nyawaku. Aku tidak akan bantu kamu. Sampai akhirnya, kamu cuma anak durhaka. Tapi, kamu bisa bantu diri kamu sendiri. Di kehidupan sosial sekarang, publik sangat menolak sesuatu yang salah. Kalau kamu bongkar semua perbuatan dia, kamu masih takut tidak bisa pergi. Kamu paham maksudku kan? Anak sial, ngapain kamu mengendap-endap? Tuangkan aku air. Tak ada hubungannya denganmu. Kamu bilang apa? Hah? Aku tanya kamu bilang apa? Hah? Hah? Bilang apa kamu? Halo semua. Namaku Kanis Kemal. Aku disiksa ibu bertahun-tahun. Dipukuli. Coba kalian lihat. Semua ini adalah buktinya. Aku sudah kelaparan, kedinginan. Aku mohon bantulah aku. Aku mohon bantu aku. Meninggalkan rumah ini. Meninggalkan ibuku. Ibu tiri kali, kejam sekali. Itulah wanita itu pantas disambar petir. Ada yang tahu siapa dia? Aku mau laporkan dia. Namanya Sinta. Dia kerja di perusahaan iklan. Aku disiksa ibu bertahun-tahun. Anis, anak sialan kamu. Sialan. Sinta, sekarang ambil gaji kamu di finance dan enyah. Manajer, kok pecat aku? Kenapa pecat aku? Sekarang warganet menyebarkan kalau perusahaan kita merekrut karyawan wanita yang sangat kejam. Demi nama baik perusahaan, kamu dipecat. Silakan enyah. Manajer. Kamu menyiksa anakmu sendiri, mana ada ibu seperti kamu. Kamu lebih buruk dari hewan, bukan manusia. Binatang, benar-benar binatang. Mati binatang. Anis, aku bunuh kamu. Puas kamu hancurkan aku. Hah? Puas kamu? Kenapa? Kamu jelas-jelas ibuku. Tapi kamu anggap aku kayak musuh malah sangat baik sama anak tetangga Suhendi. Kenapa? Aku peringati kamu, jangan sebut Suhendi. Kamu bukan apa-apa dibandingkan dia. Sepertinya aku masih terlalu baik sama kamu. Kamu mulai hari ini mendekam di ruangan ini biar introspeksi baik-baik. Bu, ibu. Ibu, aku salah. Aku tak berani lagi. Keluarkan aku. Keluarkan kamu.
Tidak mungkin. Berani kamu rusak nama baikku ya. Mati kelaparan saja kamu di sini. Bu, aku salah. Aku tak berani lagi, keluarkan aku, Bu. Lily yang suruh aku. Lily? Si Jalang Lily yang suruh aku, bukan kamu. Ibu, keluarkan aku. Aku tidak berani lagi, Bu. Kamu makin pantas mati. Mulai hari ini, aku tidak akan beri kamu makan dan minum. Kamu tunggu mati saja. Aku salah, Bu. Ibu. Lapar sekali. Sudah 3 hari, bahkan seteguk air pun tak ia berikan. Tidak bisa. Aku tak boleh mati kelaparan karena wanita jelek itu. Lily, hentikan mobilnya. Berhenti. Kamu gila, Sinta. Kamu yang suruh Kanis rekam aku diam-diam sampai aku dipecat. Aku tidak akan lepasin kamu. Lepasin aku. Sinta, gawat. Anak kamu mau lompat dari gedung. Apa? Jangan lompat kamu. Lihat. Jangan lompat kamu. Tidak berani lompat. Tidak berani lompat. Kanis, kamu ngapain? Kakiku sakit sekali. Tidak ngapa kamu, Lily? Mau 120? Jangan ditolong. Kalau mau mati cepetan mati. Tunggu dulu. Kamu kan ibu penyiksa anak yang viral di internet itu. Ternyata dia. Pantas melarang telepon 120 buat tolong orang. Kamu mau anak kamu mati? Apa urusan kamu? Kamu tidak tolong, kami yang tolong. Gak ikut campur apa sih kamu? Sinta, lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Kamu sekarang halangi kami buat tolong dia. Kalau nanti dia mati atau kakinya cacat, kamu jangan menyesal. Menyesal? Tidak akan. Tolong beri jalan, tolong beri jalan. Siapa ibu dari anak ini? Siapa ibu dari anak ini? Dia ibu dari anak itu. Kondisinya sangat darurat sekarang. Kakinya terluka parah. Perlu segera ke rumah sakit. Kalau tidak, kakinya akan cacat. Tidak boleh pergi. Siapa setuju ke rumah sakit? Dia ini anakku. Bukankah kamu ibu dari anak itu? Kalau tidak diobati, kakinya akan cacat. Ya sudah kalau cacat. Aku tidak mau obati. Minggir! Kamu ibunya, tapi kamu seperti binatang. Apa urusan kamu? Dia anakku. Aku berhak memutuskan selamatkan atau tidak. Sinta, Kanis bukan cuma anak kamu, tapi juga manusia. Dia pingsan sekarang. Halangi dokter tolong dia sama dengan pembunuhan. Kamu bakal dipenjara. Betul, bakal di penjara. Di penjara? Bawa ke rumah sakit dulu. Ayo bantu. Dokter Kemal, ada pasien terjatuh dari gedung. Kakinya infeksi parah. Mohon cepat periksa dia, Ayo Dok. pergi. Baik. Beri jalan, beri jalan. Kok kalian di sini? Kanis. Kenapa baru dibawa sekarang? Kaki kanan terluka dan infeksi parah. Perlu diamputasi. Baguslah kalau diamputasi. Kalau begitu potong saja kedua kakinya. Lagian dia tidak berguna. Lebih baik dia cacat. Kanis adalah anak kamu. Sinta, kamu buat dia cacat. Kamu tidak khawatir dia benci kamu? Benci aku. Aku juga tidak butuh sampai ini di hari tua. Dia benci aku apa? Tidak ada hubungannya denganku. Dokter Kemal sudah selesai ambil darah. Aku akan bawa ke laboratorium untuk analisa. Bawa ke ruang operasi. Bersiap operasi. Dokter Kemal, Anda masih belum menyampaikan metode perawatan konservatif kedua. Perawatan konservatif? Ya,
Perawatan konservatif adalah pengobatan terbaru di rumah sakit menggunakan mesin, tapi biaya tindakan medisnya 5 kali lipat. 5 kali lipat? Aku tidak punya uang untuk obati dia. Cepat amputasi saja. Sinta, kamu sudah pikirkan baik-baik buat kirim anakmu ke ruang operasi untuk diamputasi. Sisa hidupnya akan benar-benar hancur. Kenapa kalau hancur? Amputasi saja, dokter. Mohon diamputasi. Bersiap operasi. Baik. Tertawalah, Sinta. Makin nyaring makin bagus. Kamu akan segera dapat karma dari perbuatanmu. Ini lucu sekali. Sinta, anak kamu lagi dioperasi di dalam. Kamu tidak khawatir sama sekali? Khawatir apanya? Dia mati di ruang operasi juga bukan urusanku. Apa kamu masih manusia? Kok bisa sejahat itu sama anak kandungmu? Kanis sudah dewasa. Sudah genap 18 tahun. Aku sudah tidak wajib hidupi dia. Aku hari ini rela bayarin uang amputasi dia saja sudah sangat dermawan. Aku peringatkan kalian. Kalian satu persatu yang bersedia jadi penolong hidupi dia di sisa hayat. Aku sangat menyambut kalian yang mau daftar. Ibu, Suhendi, aku pulang tadi tidak melihat ibu. Kata tetangga ibu di rumah sakit. Apa ibu sakit? ibu tidak apa-apa. Kanis yang masuk rumah sakit. Suhendi, ujiannya sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Lumayan lah. Ibu, hasil ujian sudah keluar. Nilaiku sudah cukup buat masuk Universitas Ambara. Hebat sekali. Universitas Ambara? Bagus sekali. Suhendi memang anak kandungku, gen unggul. Jauh lebih hebat dari anaknya Lili. Sekarang tinggal beritahu Suhendi, aku ibu kandungnya. Lili, kamu bersiaplah untuk menerima seorang anak cacat. Gawat, pasien mengalami pendarahan saat amputasi. Perlu transfusi. Ibu, mohon verifikasi golongan darah. Buat apa beritahu aku? Suruh aku verifikasi golongan darah. Aku bahkan tidak tahu golongan darahnya. 18 tahun. Aku sudah menunggu selama 18 tahun hanya demi hari ini. Sinta, kamu akan segera dapat karma dari perbuatanmu. Sinta, saat anak baru lahir, suster bakal beritahu golongan darah anak kita. Apa golongan darah anak kamu? Sudah 18 tahun berlalu, aku mana ingat. Golongan darahnya adalah tipe RH0, juga disebut darah panda. Anak kamu punya golongan darah RH0, juga disebut darah panda. Harus dijaga baik-baik, jangan sampai terluka. Sayang, ibu akan menukarkan kamu. Jangan benci ibu. Ibu lakukan ini agar kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Yang juga disebut darah panda. Apa katamu? Saat anak lahir, suster akan melakukan tes golongan darah. Golongan darah seunik ini kamu tidak ingat? Tidak mungkin. Mana mungkin golongan darah Kanis adalah RH0. Aku jelas-jelas sudah menukarnya dengan anak Lili. Suhendi, kalau aku boleh tahu golongan darahmu apa? Golongan darahku B. Kamu sadar juga akhirnya. Sinta, kamu sudah seharusnya menikmati hasil dari perbuatan jahatmu selama 18 tahun ini. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya. Bu Sinta, kamu apa? Jangan amputasi, kami tidak jadi amputasi, buka Bukannya pintunya. amputasinya sudah kamu setujui. Sekarang operasi sedang berlangsung, mana bisa batal begitu saja? Kami tidak jadi amputasi, buka pintunya. Tenanglah sedikit. Suhendi, kamu salah ingat. Golongan darah kamu kan RH0, bukan B. Ibu, tes kesehatan Aku ini ibu kamu. Apa aku tidak tahu golongan darahmu? Kamu ini, beban kamu saat belajar terlalu besar. Makanya salah ingat. Iya kah? Suhendi, golongan darahnya juga RH0? Iya. Benar-benar berjodoh. Ada apa? Ayah dari kedua anak ini adalah William. Wajar kalau golongan darah mereka sama. Waktu itu, aku yang tukar anaknya sendiri. Tidak mungkin salah. Yang lagi diamputasi di dalam pasti anaknya Lily. Tidak kenapa-napa sih. Oh iya Suhendi, bulan depan saat hasil ujian kamu keluar, ibu akan adakan pesta kelulusan kamu. Baik. Sinta, kalau tidak keberatan, kamu bawa Kanis datang sama-sama ya. Anak ini pasti sedih karena kehilangan kaki. Anggap saja bahwa dia datang untuk hibur dia. Tentu saja, aku pasti datang langsung buat merayakan kelulusan Suhendi. Bagaimana? Operasi sangat lancar. Dokter Kemal,
Kalau Anda sempat, aku ingin diskusikan kondisi Kanis baik-baik. Kalau gitu kamu ngobrol dulu sama Sinta. Aku dan Soendi nunggu kamu di rumah. Baiklah. Suamiku, kita bisa tidak jangan ulur waktu dan cepat tukar anaknya kembali. Aku takut semua kacau karena kelamaan. Lebih cemas lagi Suhendi tidak mengakui aku. Kalau seperti itu rencana kita selama 18 tahun akan sia-sia. Aku sudah mengalihkan semua harta Lily. Bulan depan sudah bisa ceraikan dia. Suhendi anak baik. Kalau dia tahu kamu ibu kandungnya, dia pasti akan mengakui kamu. Tenang saja. Bulan depan ya? Baiklah, tadi Lily juga bilang bulan depan akan adakan pesta kelulusan untuk Suhendi. Kita umumkan saja di hari itu. Boleh kan? Boleh. Ibu, kenapa halangi aku beri pelajaran pada pasangan jahat itu? Memang kenapa kalau dia ibu kandungku? Yang merawatku dari kecil itu Anda. Aku cuma mengakui ibu. Dia bukan ibu kandungmu. Kamu sudah 18 tahun. Sudah saatnya aku beritahu kamu kenyataan yang ada. Ibu, ternyata begitu. Sinta mengira aku anaknya. Makanya ibu bohongi dia. Kalau golongan darah aku adalah Hanul. Kalau waktu itu ibu tidak segera sadar, dia telah menukarku dengan Kanis. Maka hari ini yang diamputasi mungkin aku. Aku telah sembunyikan hal ini selama 18 tahun. Demi lihat mereka dapat karma dari perbuatannya. Mereka berencana umumkan semuanya di pesta kelulusanmu. Kalau begitu di pesta itu juga, aku akan buat mereka membayar semua ini. Tenang saja ibu, aku tidak akan lepaskan semua yang menindas ibu. Suhendi, kamu segalanya buat ibu. William, kamu sudah pulang? Ayah, gimana kondisi Kanis? Oh, dia boleh pulang hari ini. Aduh, sayang sekali. Baru 18 tahun udah cacat. Ayah, saat kamu operasi dia, apa kamu ada merasa tidak tega dan kasihan? Kenapa aku harus tidak tega dan kasihan? Toh dia bukan anakku. Coba lihat, anakmu dapat pemberitahuan lolos seleksi Universitas Ambara hari ini. Universitas Ambara? Universitas terbaik tingkat nasional. Anakku memang hebat. Kamu beneran berhasil. Aku berencana adakan pesta kelulusan untuk anak kita. Mau undang semua teman dan kerabat untuk menjadi saksi. Menurutmu gimana? Tentu saja boleh. Anak kita sehebat itu, tentu saja harus rayakan baik-baik. Kalau gitu Sabtu depan gimana? Kok minggu depan? Minggu ini boleh tidak? Tentu saja sebelum Sabtu depan aku bisa alihkan semua hartamu. Sabtu depan hari cantik. Tentu saja harus memilih hari cantik buat acara bahagia, biar dapat keberuntungan. Baiklah. Kalau gitu aku pesan hotel dulu. Malam nanti kita makan bersama. Baiklah. Pulang lebih awal ya. Suhendi, Ayah, ada apa? kamu temani aku ke rumah Bibi Chandra. Aku mau memberitahu satu hal sama kamu. Apa itu ya? Tentang identitas kamu. Suhendi, Kalau waktu itu ibu tidak tukar aku kembali, maka yang akan berakhir kayak Kanis adalah aku. Ayah, katakan saja. Suhendi, sebenarnya ibu kamu bukan Lily. Tapi Sinta. Kok bisa? Suhendi, aku dan ayah kamu adalah sepasang kekasih. 18 tahun yang lalu, demi punya kehidupan yang lebih baik, ayahmu terpaksa menikah dengan seorang putri konglomerat kayak Lily. Sementara aku takut kamu hidup menderita. Takut kamu tidak bisa dapat edukasi terbaik. Makanya 18 tahun yang lalu, aku tukar kamu dengan Kanis. Agar kamu jadi anak Lily. Sekarang, prestasi sekolah kamu sudah sukses. Sudah saatnya kamu tahu kenyataannya. Ibu, apa maksud kamu? Jadi aku bukan anakmu. Pantas saja kamu sebaik itu sama Suhendi lalu buat aku begini. Hanya karena aku anaknya Lily. Diam kamu. Semua ini emang karena kamu anak sejarang itu. Aku beritahu kamu, aku akan kembalikan kamu di pesta kelulusan Suhendi pada Lily. Suhendi, aku harap kamu paham maksud ayah dan ibu. Kami melakukan itu agar keluarga kita dapat hidup lebih baik.
Ayah, aku paham. Bibi Chandra, kalau kamu beneran ibu aku akan akui kamu. Iya, tapi sebagai antisipasi, apa Bibi Chandra bersedia melakukan tes DNA denganku? Tes DNA denganku? Kita perlu tes DNA apa lagi? Waktu itu aku sendiri yang tukar. Kamu anak kandungku, mana mungkin aku bohongi kamu? Kita tes DNA saja. Dengan begitu, hati Suhendi juga akan lebih tenang. Kalau tes DNA sekarang, hasilnya mungkin akan keluar di hari pesta kelulusan Suhendi. Kita sekeluarga bersatu kembali di hari itu saja. Aku tidak berseteru sama mereka. Aku dan Sinta juga sudah tes DNA. Hasilnya akan keluar di hari pesta kelulusan. Baiklah. Ibu mau kamu lihat sesuatu. Ini semua adalah barang bukti perselingkuhan ayahmu, juga bukti dia alihkan hartaku. Aku telah menanti selama 18 tahun demi tibanya hari ini. William, Sinta, di hari pesta kelulusan, aku mau reputasi kalian hancur, menderita setengah mati. Ibu, aku bantu ibu. Selamat ya, Suhendi. Dari kecil kamu memang berbakat dalam belajar. Kali ini berhasil masuk Universitas Ambara, benar-benar buat kalian bangga. Tentu saja. Suhendi dari kecil adalah kebanggaanku. Masa depan Suhendi tidak terbatas. Kalian berdua punya nasib bahagia. Ayah, ibu, kalau aku sudah sukses nanti, aku pasti akan berbakti. Suhendi, di pesta hari ini, kamu bintangnya. Apa kamu mau sampaikan sesuatu? Betul. Ayo sampaikan sesuatu. Pergilah nak, sampaikan sesuatu di atas podium. Baik. Ayo pergi. Makasih semua sudah datang jauh-jauh ke pesta kelulusan. Hari ini adalah hari spesial. Kali ini, aku ingin berterima kasih pada seseorang yang sangat berarti bagiku. Bisa dibilang kalau tidak ada dia, maka aku tidak ada hari ini. Dia adalah ibuku, Lily Faye. Tunggu dulu. Suhendi, dia bukan ibu kamu. Ibu kamu adalah aku. Sinta, kamu bicara apa? Suhendi adalah anakku. Waktu itu, aku dan Lily melahirkan di rumah sakit yang sama. Orang di rumah sakit salah gendong anakku. Jadi Lily, Kanis, baru anak kamu. Sementara Suhendi adalah anak kandungku. Lily, aku dan anakku berpisah selama ini. Sudah saatnya kita tukar anak kita kembali. Masih ada hal seperti itu? Aneh sekali. Apa ada yang salah? Sinta, kamu cuma modal omongan tanpa bukti. Apa buktinya kalau Suhendi anak kamu? Aku tahu, tanpa bukti kamu tidak akan percaya begitu saja. Jadi, aku dan Suhendi melakukan tes DNA. Hasilnya akan diantar sekitar 10 menit lagi. Tunggu sampai kamu melihat hasil tes DNA. Kamu akan tahu, kamu akan percaya kalau yang aku katakan adalah fakta. Aku tidak percaya. Suamiku, kamu ada di sampingku pas aku lahirkan Suhendi. Apa kamu tahu hal ini? Aku tahu, kamu tidak bisa menerima langsung, tapi melahirkan lebih mulia dari merawat. Aku mohon padamu, aku mohon kembalikan anakku padaku ya. Anak kandungmu adalah Kanis. Meski dia sudah cacat, kamu tidak boleh tidak menerima dia. Ya ampun, selama ini anak hebat yang dirawat susah payah dan berhasil masuk kampus unggulan harus diberikan kepada orang lain sekarang. Itulah. Semua orang tahu betapa banyak perjuangan Lily untuk Suhendi. Suhendi bisa masuk Universitas Ambara, semua berkat bimbingan Lily. Mana bisa dia relakan hubungan dan perjuangan selama itu dengan mudah. Betul, mana ada yang rela. Sinta, kalau aku lihat kamu cuma omong kosong. Lily! Sinta sudah kesini untuk mengakui anaknya. Kamu becus tidak sih jadi ibu? Kamu tidak tahu anakmu salah gendong? Tidak mungkin.
Suhendi adalah anakku. Sinta pasti berbohong. Suamiku, kamu itu kan dokter. Waktu itu aku dan dia melahirkan di rumah sakit tempat kamu kerja. Mana mungkin salah? Lepaskan. Orang sudah tes DNA. Mana mungkin palsu? Sinta sudah tes DNA. Itu tidak mungkin salah. Suhendi seharusnya adalah anak kandung Sinta. Suhendi, aku kedepannya akan gantikan Lily buat sayangi kamu. Karena akulah ibu kandung kamu. Aku sudah rawat Suhendi selama belasan tahun dengan susah payah. Aku tidak mungkin salah mengenali. Anak kamu itu Kanis. Oh, anak yang duduk di atas kursi roda di depanmu. Lily, kamu jangan tidak inginkan dia karena dia cacat. Kalau kayak gitu, kamu sudah tidak punya anak. Aku beritahu kamu dengan jujur ya. Aku sebelumnya sudah beritahu Suhendi. Suhendi juga berjanji dia akan mengakuiku sebagai ibu kandung lalu kembali padaku setelah melihat hasil tes DNA. Makasih ya, selama ini sudah bantu aku rawat anakku sampai sehebat ini. Kamu? Suhendi, kamu akan akui aku sebagai ibu kandung kan? Bibi Chandra, kalau hasil tes DNA itu benar, aku akan akui kamu. Dengar itu, Lily. Kamu sah saja. Suhendi, kenapa kamu lakukan itu? Aku ibu kamu. Apa kamu sudah tidak mau ibu lagi? Ibu, meski kamu rawat aku 18 tahun, kamu tidak bisa halangi aku untuk mengakui ibu kandungku kan? Suhendi, bagaimana bisa kamu langsung mempercayai omongan ngelantur dari orang luar? Aku yang sudah rawat kamu susah payah 18 tahun. Kalau kamu bicara begitu, kamu anggap apa aku? Lily, kamu jangan sedih terlalu cepat. Kamu kan masih punya Kanis, kan? Meskipun dia tidak bisa rawat kamu di hari tua, tapi minimal kamu masih punya anak. Jadi tidak bakal kesepian di hari tua nanti. Betul. Kalau Suhendi tidak mau jadi anakmu, aku bersedia. Asal kamu rela merawat aku setiap hari. Memberikan semua uangmu padaku. Aku sangat bersedia jadi anak kamu. Aduh, kamu lihat betapa pengertiannya Kanis. Dia bahkan sangat perhatian sama kamu. Aduh, meskipun aku ke depannya tidak cemas ada atau tidak yang rawat aku di hari tua, tapi aku masih sangat khawatir sama kamu karena kamu harus merawat anak cacat. Tekananmu pasti sangat besar kan? Lily, ini semua salahmu. Anakku tuh kan aja tidak tahu. Kok aku bisa nikahi wanita sebodoh kamu? Semua salahmu. Salahmu makanya anak kita bisa jadi cacat. Aku mau cerai sama kamu. Cerai! Apa katamu? Cerai? Betul. Aku tidak cuma mau ceraikan kamu. Sebagai hukuman, aku mau kamu keluar tanpa harta gunung gini. William, kamu cuma menantu tukang numpang doang. Atas dasar apa minta aku keluar kayak gini? Atas dasar apa? Atas dasar kamu bodoh. Tenang saja, biar aku yang kelola hartamu. Selama ini, aku sudah mengalihkan semua harta milikmu. Tabungan kita sudah tidak tersisa sekarang. Lily, jangan kamu remehkan menantu tukang numpang. Kamu bawa saja anak cacat kamu kembali ke rumah orang tua kamu saja. Hari ini, aku mau minta semua orang di sini untuk menjadi saksi. Aku mau cerai sama Lily. Aku juga mau dia keluar tanpa harta gunung gini. Aku juga mau dia keluar tanpa harta gunung gini. Keluar tanpa harta gunung gini? Bukankah itu berarti dia akan jadi miskin? Kalau gitu dia udah tidak punya uang hidupi aku. Hah? Ibu, kamu kan udah rawat aku 18 tahun. Kau terima aku juga. Jangan biarkan aku menderita dengan Lily. Iya kamu! Kamu tidak berhak buat bicara di sini. Lily, sampai saat ini aku juga tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya, sebagai wanita, kita mencintai pria yang sama. Kadang aku beneran iri sama kamu. Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu bisa terang-terangan nikah dan melahirkan bersama dia? Sementara aku cuma bisa jadi orang yang tidak bisa terekspos. Melahirkan anak haram yang tidak bisa terekspos. Semua ini adalah karmamu. Sebenarnya aku sangat menanti
Aku sangat menanti apa reaksi kamu setelah kamu tahu faktanya hari ini. Tapi aku malah sangat kecewa. Kamu justru tidak menarik Suhendi sambil menangis dan memohon. Memohon dia jangan meninggalkan kamu. Mulai hari ini, suami kamu, anak kamu, aku ambil semuanya. Makasih ya selama ini atas pengorbananmu untuk keluargaku. Mulai hari ini, aku akan perankan dengan baik seorang istri dan juga ibu. Oh iya, ada satu hal yang buat aku penasaran. Ibu Chandra, waktu aku tes kesehatan di rumah sakit, Anda bilang golongan darah anak Anda RH0 kan? Oh iya, golongan darah anakku memang RH0. Bukankah golongan darah kamu RH0? Tapi minggu lalu aku pergi tes kesehatan lagi. Ibu, kamu tidak salah. Laporan tes kesehatan ini menunjukkan kalau aku golongan darah B. Apa? Suhendi, kamu tadi bilang kamu golongan darah apa? Golongan darah B? Lihat saja. Kamu yakin? Yakin? Kamu salah ingat, Suhendi. Golongan darah kamu RH0, bukan B. Ibu, tes kesehatan aku. Aku ibu kamu. Mana mungkin aku tidak tahu apa golongan darahmu. Lili, waktu itu di luar ruang operasi, kamu bilang golongan darah Suhendi RH0 kan? Aku ingat. Golongan darah Suhendi memang RH0 kok. Apa aku salah ingat? Atau rumah sakit sama sekali tidak salah tukar? Jangan khawatir. Kamu mungkin salah ingat atau golongan darah anak kita memang bukan RH0. Bukankah sudah melakukan tes DNA? Hasil tes DNA tidak mungkin bohong. Betul. Mungkin karena sudah kelamaan, makanya salah ingat. Aku yang tukar sendiri anaknya, tidak mungkin salah. Suhendi adalah anakku. Permisi, saya dokter rumah sakit Asa. Saya mencari Nona Sinta. Saya. Permisi Nona Sinta, hasil tes DNA kamu sudah keluar. Lili, asal hasil tes DNA menunjukkan Suhendi adalah anak kandungku, kamu akan kembalikan kepadaku kan? Bibi Chandra, kalau hasil tes DNA menunjukkan aku adalah anak kamu tenang saja. Aku akan akui kamu sebagai ibuku. Sekarang aku sudah masuk Universitas Ambara. Aku tidak perlu cemas tidak dapat kerja. Aku akan berbakti sama kamu nantinya. Rawat kamu di hari tua. Kalau kamu kenapa-napa suatu hari nanti, aku juga akan berkabung untukmu. Anak yang sudah aku rawat 18 tahun saja sudah bicara begitu. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau hasil tes DNA memang demikian, kita tukar anak kita kembali. Sekarang, suamiku saja sudah mau ceraikan aku. Anakku juga tidak mengakui aku. Tapi paling tidak, aku masih punya satu anak cacat. Meski tidak bisa rawat aku di hari tua, minimal bisa temani aku. Oh iya, Bibi Chandra. Kalau hasil tes DNA ini dibuka dan hasilnya aku bukan anakmu gimana? Bukankah berarti hari ini semua perjuanganmu adalah sia-sia? Bukankah kamu datang untuk tukar kembali Suhendi hari ini? Kenapa tidak buka? Apa yang kamu takutkan? Kamu panik apaan? Kita sudah tukar anaknya setelah Lili melahirkan. Dia tidak mungkin tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak mungkin tunggu sampai hari ini. Betul, ngapain panik? Aku merencanakan selama 18 tahun untuk menanti hari ini kan? Tidak usah takut ya aku, Lili. Aku harap kamu tidak ingkar janji. Kalau hasil tes DNA menunjukkan Suhendi adalah anak kandungku, kamu kembalikan anakku padaku dan tidak akan mempersulit. Tidak akan mempersulit. 18 tahun. Aku menanti 18 tahun. Berikutnya aku akan nikmati perlahan pertunjukan kalian mendapat karma.
Apa hasilnya? Ayo katakan. Bukan begini. Kenapa bisa begini? Apa hasil tes DNA-nya? Hah? Sinta dan Suhendi tidak punya hubungan ibu dan anak. Kenapa bisa begini? Bukankah kamu begitu meyakinkan saat datang buat mengakui anakmu? Kenapa bisa begini? William, kamu kan dokter. Ayo ke sini, lihat hasil tes DNA-nya. Apa ada yang salah, ha? William, kamu adalah dokter. Cepat kamu ke sini. Lihat hasil tes DNA-nya. Apa ada kesalahan? Ada apa ini sebenarnya? Jadi anaknya Sinta, bukan Suhendi. Kalau begitu, ngapain dia datang ngaku-ngaku? Jangan-jangan iri sama anak orang kali? Hasil tes DNA tidak mungkin salah. Jangan-jangan kamu sudah tahu dari awal. Lalu menukar hasil tes DNA-nya. Menukar hasil tes DNA? Ada kemungkinan anaknya dari awal tidak tertukar. Tidak mungkin. Waktu itu aku yang menukar langsung Suhendi dan Kanis. Ini tidak mungkin. Ternyata dia sendiri yang menukar anaknya. Apa yang dia rencanakan? Benar-benar wanita licik. Anaknya emang udah kamu tukar. Tapi aku tukar kembali. Kamu kira Kanis anakku, jadi kamu pukul dan marahi dia terus. Tanpa kamu ketahui, yang kamu pukul dan kamu marahi adalah anakmu sendiri. Cepat lihat, kamu sendiri yang celakai anak kamu sampai kehilangan kaki. Mengejutkan bukan? Di luar dugaan bukan? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Lily, kamu dari awal sudah tahu kan? Kejam sekali kamu. Gimana bisa kamu biarkan Kanis kehilangan kaki? Kamu bicara apa, William? Yang memotong kaki Kanis adalah kamu. Jadi memang salah. Aku masih tetap anakmu. Sinta, kamu puas sekarang? Demi membalas Lily, kamu siksa aku. Tanpa kamu ketahui, anak orang berbakat, punya masa depan yang cerah. Tapi gimana dengan anakmu? Dia cuma orang cacat. Bukan itu, bukan begitu. Benar-benar bukan begitu. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Lily! Lily! Dasar wanita jalan. Jangan pukul ibuku. Suhendi, apa kamu juga udah tahu apa yang terjadi? Ternyata begitu. Kalian berdua udah tahu dari awal. Sengaja bersandiwara di hadapan aku. Lily! Kejam sekali hatimu. Makanya bisa lahirkan anak sekejam dia. Aku yang kejam atau kamu? Kamu tahu jelas. Anak kandung Sinta adalah anak kamu. Apa anak yang aku lahirkan bukan anakmu? Kalian tanya sama hati kalian. Apa salahku pada William sampai kamu rencanakan untuk celakai anakku? Aku merencanakannya. Aku tidak tahu apa maksudmu. Tidak tahu. Semuanya, maaf sudah buat kalian melihat lelucon ini. Tapi pas sekali, aku minta kalian menjadi saksi. Aku dan suamiku akan bercerai. 20 tahun yang lalu, aku dan suami jatuh cinta pada pandangan pertama, tenggelam dalam lautan asmara. Kami pun menikah dengan cepat. Tapi dia tidak punya apa-apa. Akulah yang biayai edukasi dia. Juga aku yang carikan dia pekerjaan ini. Tapi tidak aku sangka, pernikahanku hanya sebuah tipuan. William dan Sinta melakukan hubungan di luar pernikahan. Mereka berkomplot menukar anakku, mengalihkan hartaku. Ini semua adalah bukti perselingkuhannya. Menyedihkan. Pasangan selama 20 tahun justru merupakan orang yang selalu ingin mencelakainya. Nona Faye kasihan banget. Jangan mau ampuni mereka, Nona Faye. Sudah cukup, Lily. Jasar jalang. Kenapa kamu celakai anakku? Hah?
Aku melakukan hal itu semua karena kamu. Suamiku nikahi kamu. Aku menunggunya sendirian selama 20 tahun. Sementara kamu tahu jelas anak kita salah tukar. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Kamu celakai anakku menjadi orang cacat. Kamu wanita licik berhati kejam. Kamu patah hati. Enak banget kamu memutar balik fakta. William, kamu nikahi ibuku demi harta keluarga kami. Tanya saja hati nurani kalian. Pakaian di badanmu, semua yang kamu pakai, juga rumahmu, mana yang tidak pakai uang kami? Sekarang aku udah dewasa. Aku akan tagih kembali hutang ini satu persatu. Bagaimana ini, William? Bagaimana? Karena kita sudah cacat. Semua sudah berakhir. Kita udah tidak punya apa-apa. Bagaimana ini? Tidak apa-apa, Sinta. Kita punya uang. Aku akan pasangkan kaki palsu terbaik buat Kanis. Ah, bukan. Dia sekarang bukan bernama Kanis. Dia bernama Pendi. Uang? Uang dari mana? Kamu mimpi, William? Aku udah mengalihkan semua hartamu. Lily, aku udah tidak sudi hidup denganmu. Kalau gitu cerai. Kamu tidak dapat harta gunung ini. Tanpa harta gono gini, William. Kalau aku udah tahu kamu tukar anakku, apa mungkin selama ini aku sama sekali tidak punya langkah antisipasi? Apa maksud kamu? Halo, apa Anda Tuan William? Harta yang Anda alihkan ke nama Anda nilainya kosong. Apa ada kesalahan pada nomor rekening? Apa? Udah dapat teleponnya. Rekening kamu udah aku kuras dari awal. Tidak ada sepeser pun di dalam rekeningmu. 18 tahun. Aku telah menunggu 18 tahun. Dari awal aku udah tahu apa tujuan kalian. Aku emang menunggu hari ini tiba. Aku mau kalian kena karma atas perbuatan kalian dan kehilangan nama baik. Lily! Selamat ya, William. Udah susun strategi selama 18 tahun, tapi tidak dapat apa-apa. Tidak. Pasti ada yang kamu dapatkan sih. Kamu dapat anak cacat sama istri pengangguran. William, kedepannya kamu cuma bisa hidup miskin. Maaf sekali ya, yang beneran keluar tanpa harta gono gini adalah kamu. Lily, bukan. Istriku, aku salah. Apa kamu bisa maafin aku? Anggap aja demi hubungan kita selama ini, kamu beri aku satu kesempatan lagi ya. Suhendi tidak bisa tidak punya ayah. Dia juga tidak boleh memiliki keluarga yang tidak utuh. Aku mohon istriku, berikan aku satu kesempatan lagi ya. Lily, semua ini salahku. Tapi aku mohon sama kamu cukup beri aku sedikit uang saja buat bantu Menti berobat. Dia baru 18 tahun. Bagaimana dia bisa hidup kalau tidak punya kaki? Aku mohon padamu, tolonglah dia. Minggir! Aku tidak akan maafin kalian. Tenang aja. Kehidupan kalian yang sengsara baru dimulai. Ayo pergi. Baik. Direktur. Kami dapat laporan kalau kamu jelas-jelas punya cara pengobatan yang lebih baik. Tapi kamu malah ngotot mengamputasi pasien. Pergi hitung gajimu. Kamu tidak berhak menjadi dokter. Direktur, aku mohon. Beri aku satu kesempatan, boleh kan, Direktur? Kamu tidak punya kesempatan apapun. Kalau bukan karena istri kamu, aku tidak akan rekrut kamu jadi dokter di rumah sakit ini. Aku sudah sebarkan semua perbuatanmu. William, kedepannya tidak akan ada satu rumah sakit pun yang akan rekrut kamu. Direktur! Suamiku, gimana? Lily menggugat cerai. Ini surat keputusannya. Keputusannya aku keluar tanpa harta gonong ini. Wanita jangan kamu, Lily. Kita bagaimana sekarang? Kita udah tidak punya pekerjaan. Biaya pengobatan Kak Anis tidak ada habis-habisnya. Bagaimana kita hidup di kemudian hari?
Aku ada ide. Hah? Gimana kalau kita manfaatkan Kanis? Memohon belas kasihan di siaran langsung. Siapa tahu bisa mendapat sumbangan. Betul, saat siaran langsung kita bisa sekalian berjualan produk. Dengan begitu kita bisa dapat uang dari 2 sumber. Betul, aku siapkan dulu beberapa produk ilegal. Kita jual barang murahan ini dengan harga tinggi. Tapi suamiku, sebelumnya Kanis pernah viralkan aku. Gimana kalau penonton mengenali aku adalah ibu yang siksa anak itu? Jangankan minta uang sama berobat, aku... Tidak apa-apa. Kamu dandan kayak orang desa. Berpura-pura jadi ibu yang mau obati kaki anaknya yang putus. Tidak ada yang bisa kenali kamu. Boleh. Aku bisa berantakin rambut Kanis sedikit. Nanti kita tunjukin luka Kanis ke mereka. Kita pasti dapat belas kasihan besar. Apa maksud kalian? Kalian udah celakai aku gini masih mau jadikan aku alat pencari uang? Keluar! Keluar kalian semua! Nak, dengarkan ibu. Ayah dan ibu udah tidak punya pekerjaan. Uang yang tersisa cuma ratusan saja. Ini adalah cara tercepat buat kumpulkan uang. Kalau masih mau berobat, kamu harus dengar apa kata ibu. Kalau tidak, kami cuma bisa bawa kamu pulang ke desa. Nantinya belum tentu ada dokter yang bagus. Kamu pikirkan sendiri. Nah, lihat ibu. Anggap aja ibu mohon sama kamu. Asal ibu dapat uang, kamu tenang aja. Aku pasti akan perpanjang perawatanmu di ruang VIP. Boleh kan? Bu, coba lihat. Bukankah dua orang ini familiar? Para keluarga di siaran langsung. Anakku cacat seumur hidup karena sebuah kecelakaan. Aku dan suamiku datang dari desa. Kami tidak bisa apa-apa. Kami mau obati anak kami. Apa daya kami beneran tidak mampu bayar biaya pengobatan. Anakku sementara lagi diusir dari rumah sakit karena tidak punya uang. Aku mohon pada kalian, bantulah aku. Kami bersujud pada kalian. Kami akan bersujud. Benar-benar kasihan. Sebagai ibu aku nggak tega. Roket buat kalian. Aku cuma siswa, tidak punya uang. Aku kasih bunga aja. Para keluarga, coba kalian lihat. Luka lecet pada anakku akibat kecelakaan. Coba kalian lihat. Ibu sedang cari uang buat kamu, tahu? Para keluarga, cepat kalian lihat. Aku tidak bisa jadi ibu. Itu bukannya Kanis dan Bibi Chandra ya? Mereka ya, sepertinya sudah tidak punya uang. Makanya memohon belas kasihan dari netizen buat cari uang. Omongan keluarga ini tidak ada yang jujur. Streamer ini familiar. Kok rasanya mirip dengan ibu penyiksa anak yang diberitakan? Pukul anak apa? Kalian jangan fitnah aku. Bekas luka pada anakmu tidak mirip luka lecet, lebih mirip luka bakar. Mana mungkin luka bakar? Pukul anak apanya? Kalian jangan fitnah orang malang sepertiku tanpa bukti. Kalau aku yang pukul anakku setiap hari, mana mungkin dia setuju siaran langsung denganku. Benar kan, Nak? Ibu ini udah begitu malang. Kamu masih tega buat fitnah dia? Tidak ada rasa simpati. Betul, jangan cari masalah. Sudah para keluarga. Jangan mengatai dia lagi. Mungkin dia cuma merasa aku mirip orang itu. Para keluarga. Aku hari ini bawa sebuah kabar gembira. Ada satu pengusaha yang sangat baik hati setelah mengetahui informasi kami. Dia berikan pada kami beberapa kotak produk. Aku akan jual murah buat kalian semua di siaran langsung. Semua lihat produk ini. Ini adalah produk impor. Aku akan coba oles di wajah buat kalian. Anakku malu. Nah, tidak apa-apa. Cuma perlihatkan hasil setelah dioles ke wajah ke para paman dan bibi. Kok wajah anakmu memerah kayak gitu habis pakai produknya? Jangan-jangan produk ini tidak memenuhi syarat dan dia alergi. Mana mungkin? Mana mungkin? Ini karena rumah sakit terlalu panas saja. Rumah sakitnya tidak tampak panas. Lihat, anakmu mulai garuk wajah. Para keluarga, ini karena anakku sejak kecil tinggal di desa. Keluarga kami miskin, kondisi kami tidak bagus. Belum pernah memakai skincare sebagus ini. Wajahnya masih belum menyelap saja. Tapi aku jamin produk ini sudah teruji. Palsu 1 ganti 10, tidak ganti 10.000. Para keluarga, kami datang dari desa. Kami orang jujur, mana mungkin menipu. Ini laporan pengujiannya, mohon lihat. Percaya pada kami. Semuanya boleh beli dengan tenang. Itu bukannya produk pabrik ilegal. Mereka mencari uang haram dengan manfaatkan simpati orang. Tidak takut kena karma ya? Nak, bawakan bukti.
perselingkuhan ayahmu dan Sinta, dan bukti Sinta menyiksa Kanis. Kita siap-siap, kirim ke internet. Baik. Para keluarga, produk kita berikutnya buat naikkan berat badan. Komposisi bihun ubi ini sangat bersih. Di dalamnya ada ubi, sangat-sangat enak. Anakku paling suka makan bihun ini. Kalau dimakan rasanya asam pedas saat menggugah selera. Kebetulan anakku belum makan siang. Lihat warnanya. Ayo nak, kamu coba makan buat kasih lihat. Aduh, anakku malu lagi. Ayo makan buat Paman dan Bibi. Ayo. Aku tidak mau. Dokter larang aku makan yang pedas. Ayo cepat makan. Kalau mau berobat kamu harus makan. Anakku ini belum pernah makan enak. Mau sisakan yang enak buat ibunya. Anakku sangat pengertian. Aku benar-benar. Nah, ayo cepat cicipi. Makan buat Paman dan Bibi. Aduh, lihat anakku makan. Aroma ini. Gimana, nak? Enak tidak? Iya, enak. Kita lanjut produk berikutnya ya. Produk berikutnya adalah sampo. Sampo ini bisa dibilang produk unggulan dan punya sampo. Sampo ini kumaksud setelah dipakai Ya rambut ampun, akan lebat, sangat nyaman. Antar aku ke WC. Aku 100.000 lagi yang nonton, tunggu dulu ya. Sampo ini memiliki kandungan obat-obatan herbal, membuat rambut kamu sangat berkilau. Kenapa kamu? Kamu tidak punya mulut buat ngomong. Aku sudah bilang aku tak bisa makan pedas. Kalian tidak berani makan, malah maksa aku makan. Kamu ngomong apa sih? Tidak berani makan apanya? Emang kenapa kalau aku suruh kamu makan? Bihun ubi ini sendiri adalah produk ilegal. Apa di dalamnya mengandung ubi? Kamu sendiri tidak tahu, kan? Diam kamu! Bukan gitu. Nak. Bukan begitu. Apa? Sinta, kamu emang sayang sama anak kamu. Tapi kalau anakmu jadi orang cacat, tidak bisa rawat kamu di hari tua, bahkan jadi beban seumur hidup bagimu, rasa cintamu sebagai ibu akan berubah. Nah, kirim barang buktinya ke internet. Mereka mencari uang haram dengan manfaatkan belas kasihan netizen. Sekarang sudah saatnya nikmati sensasi diserang balik. Gawat. Ada yang kirim bukti perselingkuhan kita. Dan video aku pukul Kanis ke internet. Sekarang semua netizen memaki kita. Apa? Selain itu, ada yang bongkar produk kita ilegal. Yang beli produk kita mengalami masalah habis pemakaian. Mereka buru kita untuk ganti rugi. Semua uang di siaran langsung dibekukan. Sialan, siapa pelakunya? Jangan pikir terlalu banyak dulu. Cepat, kabur! Cepat! Berat banget sih! Sinta, William, kembalikan uangnya. Sinta, William, kembalikan Dua orang penipu Sinta dan William pasti di ruangan pasien lantai ini. Kita cari satu persatu, tidak mungkin tidak ketemu. Ayo. Jangan beresin! Cepat pergi! Pergi! Ayo pergi. Kepalaku sakit banget. Nah, cepat pergi. Cepat pergi! Ternyata begitu. Di kehidupan yang lalu, aku membunuh sendiri. Ibu yang beneran sayang sama aku. Dia di sana. Kejar. Cepat, kabur! Bisa tidak cepat pergi? Cepat pergi! Cepat pergi! Ternyata. Boleh pinjam ponselmu? Baiklah. Halo, kantor polisi. Aku mau laporkan ada streamer yang jual produk palsu. Ya, aku punya buktinya.
Siapa ya? Ibu, aku Pendi. Aku sudah ingat semua hal di kehidupan sebelumnya. Ibu, ibu, aku salah, Bu. Tidak seharusnya aku sekongkol sama mereka buat celakai kamu, Bu. Tapi tenang saja, aku udah buat mereka bayar semuanya. Aku udah kirim mereka masuk ke penjara. Mereka tidak bisa keluar selamanya. Ibu, saat mendengar kabar ini, apa kamu senang? Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibu kamu. Ibu, aku benar-benar sudah tahu salah, Bu. Aku binatang, Bu. Aku anak durhaka. Pantas mati mengenaskan. Ibu, maafin aku benar-benar aku. Di kehidupan sebelumnya, aku rawat kamu dengan bersusah payah. Tapi kamu balas dengan dorong aku dari atas gedung dan mati mengenaskan. Kamu sekarang mau memohon maaf dariku? Apa hakmu mohon maaf padaku? Pergi kamu. Aku tidak mau lihat kamu. Ibu, aku mohon. Bu. Ngapain aku kamu? mohon. Lepasin! Ibu, maafin aku, ya. Percaya padaku. Lepasin aku! Ngapain kamu ke Anis? Ibu, kalau di kehidupan lalu, aku tidak mendengar kata-kata dua orang jahat itu. Apa aku sekarang akan kamu rawat dengan baik, Kak Suhendi? Maaf, aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak berhak meminta maaf. Karena kamu sama sekali tidak pantas dimaafkan. Kamu pergi saja. Maaf. Ibu tidak apa-apa, jangan khawatir. Ibu hari ini buatin kamu iga saus kesukaan kamu. Gimana? Boleh, aku bantu ibu. Ayo. Ibu, aku makan satu ya. Belum dicuci itu. Cuci dulu baru makan.